Intinya adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh, rambut, kulit, dan seterusnya. Itu cara mandi besar sederhana itu. Cuma biasanya kesempurnaannya adalah menggunakan sampo, kadang sampo 2 kali, sampo pertama, bilas, sampo lagi, itu ada, sabun dan sudah ada. Nggak pakai sabun itu sudah cukup. Intinya air ke seluruh tubuh, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa catatan ya, langsung saja ya. Cara mandi besar semacam itu. Dan mandi besar tidak dicicil. Dalam rangka kita yang sekali tidak harus spontan. Ini sudah kami singgung bertemu ibu-ibu harus mengerti mandi besar tidak harus langsung malam itu. Makanya kalau tidak punya ilmu itu jadi tersiksa. Sebab ini bukan seorang suami istri, ogah-ogahan diajak hubungan suami istri atau suaminya kenapa? Dia tidak kuat mandinya. Memangnya mandinya kenapa? Dipikir habis hubungan suami istri langsung mandi. Sehingga dia tuh paling takut mandi tengah malam. Sehingga lebih baik tidak mau melayani suami. Ini makanya kalau jalan ngaji itu tersiksa. Orang mandi besar bisa saja ditunda sampai kapan? Menjelang waktu sholat subuh nanti. Gak harus mandi besar langsung saat itu juga. Habis hubungan suami istri bisa saja tidur. Hanya disunahkan nanti setelah itu berwudu. Kalau nggak ada apa-apa, wajibnya nanti kapan kita ingin melakukan sholat, ingin baca Al-Quran dan seterusnya seperti itu. Jadi bagi ilmu itu penting. Kalau tidak punya ilmu, tersiksa repot. Mandi besar bisa dicicil. Karena mungkin yang sholat guyur kepalanya di Surabaya, lanjutkan badannya di Jakarta, boleh. Kakinya Semarang. Nah itu, ya bisa saja begitu. Ini loh, apakah bisa? Bisa saja ini. Ini kadang-kadang mantu malu-malu sama mertua pengantin baru, pura-pura kepalanya dibasahin dulu. Gak enak kalau basah terus kan. Mohon maaf ini ada ilmu bagi yang kadang-kadang istri diajak ngomong, malu rambut saya basah terus. Oh enggak ya, nyicil. Jadi masuk sebentar kamar mandi, hanya 2 menit, basahin kepala saja. Kan tidak diduga ngapain kan, habis itu cepat. Habis itu setelah kering, besok tinggal badannya saja. Jadi nggak malu. Karena ini kadang terjadi di pertanyaan, saya malu. Terus sudah di kamar mandi nanti lama-lama nggak enak ya. Jadi nyicil. Ya. Jadi punya ilmu mudah dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Baik, kami hadirkan catatan-catatan ringan di sini tentang urusan mandi besar, fikih-fikih ringan. Fikih praktis. Baik, kemudian kewajiban dalam mandi besar sebagai disebut dalam istilah fikih dengan istilah fardhul ghusl. Apa yang harus kita lakukan saat mandi besar? Yaitu hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan mandi besar agar mandi wajib dianggap sah. Adalah sebagai berikut. Niatnya bahasa Ibu pakai bahasa Arab. Sudahlah saya niat mandi besar itu aja cukup. Pakai bahasa Jepang, bahasa Madura, bahasa Jawa sudah. Kalau soal nawaitul ghusl, gara-gara nggak apa nggak mandi besar. Sudahlah, Anda lintaskan jadi ada saya niat mandi besar, nah ada selesai. Mandi besar itu maksudnya yang mandikan. Gambarannya hadas kecil, hadas kecil butuh, hadas besar mandi besar. Sudah, aku niat dulu. Nggak diucapkan pun tidak sah. Yurus selesai. Biar tidak kena was-was. Nawaitul, oh iya, dirofil, hadatil, ambar, billahi ta'ala. Tambah Allah, gambar saking konsennya. Saking konsentrasinya barangkali. Nah, biasa saja. Sunnah diucapkan agar membawa konsentrasi kita kepada mandi besar. Guyur selesai. Baik, kemudian aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Selesai dengan lintasan di hati saja. Ada pun mengucapkan niat dengan lesan adalah sunnah untuk menggiring pikiran kita biar tidak kemana-mana, biar konsen kepada pekerjaan yang tengah kita lakukan. Kemudian meratakan air ke anggota tubuh. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, ujung rambut, ujung kepala ada ujungnya. Perlu dilakukan ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Kuku dan rambut sepanjang apapun selagi masih bersambung dengan anggota tubuh wajib dimandikan. Kukunya panjang 5 meter, mandikan semuanya. Makro, jangan merah kuku. Nah, rambut sepanjang apapun seorang perempuan wajib dibasuh semuanya. Sepanjang apapun itu rambut. Hanya mungkin, tidak tahu apakah kami menulis di sini atau tidak beberapa catatan. Jadi, rambut sepanjang apapun rambut Anda selagi masih sambung harus dibasuh. Karena apa? Tujuan mandi besar itu adalah untuk mensucikan badan kita yang kita bawa sholat. Ya kan? Selagi masih kita bawa sholat, wajib kita mandikan. Kuku sepanjang apapun, dia punya kuku pada waktu. Rambut sepanjang apapun.
Kebalikannya Anda harus paham. Yang repot salah paham. Kebalikannya Anda harus paham. Jadi wajib mandi besar itu kalau Anda ingin melakukan sesuatu ibadah yang syaratnya Anda bersuci. Contoh mau baca Al-Quran, mau sholat, mau tawaf. Selagi Anda mengerjakan sesuatu yang nggak wajib bersuci, yang nggak wajib mandi besar. Contohnya, habis hubungan suami istri, melanjutkan baca sholawat. Ya boleh, karena membaca sholawat tidak diwajibkan bersuci. Mau makan, tidak wajib bersuci, lah disuruhkan bersuci. Jadi harus paham di sini. Maka Anda mandi besar tidak harus saat itu juga. Akan tapi wajib mandi besar jika kita sudah hendak melakukan ibadah yang disyaratkan bersuci seperti mau pulang. Maka tidak tahu sudah ada atau belum di sini kita lihat. Biasanya ada keyakinan misalnya, kalau Anda lagi haid wahai wanita, ada rambut rontok, rambut yang lepas, maka ulama menganjurkan, dihimbau, bukan sebuah keharusan. Kalau ternyata sudah rambut rontok Anda simpan, hilangnya biarkan hilang. Tidak wajib dicucikan. Tidak wajib dimandikan itu rambut. Kuku yang dipotong tidak wajib dimandikan yang dipotong. Ini kesalahpahaman, kadang-kadang ribut gara-gara suaminya ngilangin rambutnya, marah-marah. Rambutnya sudah hilang biarkan. Tidak wajib dimandikan itu rambut yang sudah terpisah. Sebab rambutnya yang rontok tidak dibawa dalam sholat. Paham atau tidak? Sudah dalam sholat, kenapa yang dibawa? Cuman yang namanya salah pahamnya jadi ruwet. Salah pahamnya. Jadi waktu rambut Anda dipotong, kemudian Anda mandi besar, ya nggak perlu Anda memandikan rambut yang sudah dipotong. Sholat, paham atau belum? Cuma ulama dianjurkan. Disunahkan itu sunnah. Kalau Anda mau melakukan, lakukan. Cuman yang salah paham ribut suami istri marah pada suaminya gara-gara rambut yang ditaruh di dekat cerminnya itu rupanya sama suaminya dibuang, marah-marah ya. Dipikir wajib, tidak wajib Anda memandikan rambut yang sudah terpotong dari diri Anda karena rambut tersebut tidak dibawa dalam sholat, tidak dibawa dalam tawaf. Begitu sebaliknya rambut sepanjang. Hadirkan gambaran semacam itu supaya tahu. Kemudian ada lagi, Allah alam, ini yang kesalahpahaman di masyarakat. Disebutkan di situ yang mewajibkan mandi besar adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Biasanya nasihat dari ustadznya, ibu kan melahirkan, habis melahirkan kan wajib mandi besar. Langsung ibu itu disuruh mandi besar. Sementara ibu langsung kena nifas. Padahal hukumnya nggak begitu. Memang wajib mandi besar, tapi kalau ketumpangan nifas tidak boleh, wahai ibu yang solehah, mandi besar di saat ada nifas. Sebab kalau Anda dalam keadaan nifas tidak akan bisa mengangkat hadas. Lalu bagaimana mandi besar? Ditunda nanti. Cuman karena ini mungkin tidak mengerti, sudah waktu habis melahirkan langsung mandi besar. Padahal ada darah nifas di dalam dirinya. Sementara mandi besar saat haid atau saat nifas adalah haram. Jadi ibu, kalau habis melahirkan, kemudian setelah itu habis melahirkan ada darah yang berada, ada darah, berarti itu darah nifas. Selagi ibu kena darah nifas, maka ibu belum wajib mandi besar karena melahirkan. Ya kapan mau mandi besar? Nanti kalau sudah suci dari nifas. Dan nanti setelah selesai nifas, bersih, baru mandi besar, wajib mandi besar. Mandi besarnya berapa kali? Sekali. Karena semua itu satu martabat, semuanya satu jenis. Bahkan kalau ada orang punya hadas 5, mandinya sekali. Hamil tua, hubungan suami istri, keluar mani perempuan, habis itu melahirkan, habis melahirkan nifas, 4 langsung double. Mandinya sekali, sama, nggak usah mandi 5 kali. Padahal double ya nih Pak. Hubungan suami istri wajib mandi. Di saat hubungan suami istri dia keluar mani juga sebagai seorang perempuan normal. Habis itu hamil, melahirkan, satu langsung habis itu melahirkan,
Habis melahirkan kena nifas, double, 4 hadas. Mandinya juga sekali. Niat yang angkat hadas besar, semuanya hadas besar. Sudah, ini gambarnya, nanti insya Allah kita baca pada pembahasan berikutnya. Ada catatan tidak kita baca hari ini? Misal, insya Allah. Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kami harap buku ini dimiliki. Ini ringan. Kalau tidak salah ada catatan. Kalau tidak ada, tim akan ditambahkan. Jadi kalau ada tambahan-tambahan dimasukkan nanti. Karena nggak mungkin buku sekecil ini harus mencakup semua yang terjadi. Baik, langsung kita kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada munajatnya Imam Ibn Athaillah. Kita sudah sampai kepada munajatnya. Ilahi, anta ya Allah. Ya Allah, antal mu'nisu lahum haithu awhashathumul. Jadi wanita yang enak diajak ngobrol sama suami, namanya Anisa. Anisa adalah kawan dekat yang enak diajak ngobrol, bikin kita nyaman dan seterusnya. Dan yang paling indah kita dengannya adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka dikatakan anta al-mu'nis. Penghibur sejati adalah Allah. Sehingga di saat Allah memberikan kesenangan, hiburan kepada seorang hamba tanpa syarat. Dan memang bahagia tanpa syarat. Bukan syarat yang dunia. Siapa yang mengatakan dunia syarat bahagia? Banyak orang kaya tidak bahagia. Siapa bilang syaratnya bahagia harus ada tahta? Banyak orang punya tahta tersiksa. Bahkan di sana ada orang yang hidupnya sangat fakir, tapi ternyata Allah berikan kebahagiaan di dalam dirinya. Maka sadari bahwa kebahagiaan hanya Allah. Al-Mu'nis, pemberi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan sejati adalah Allah. Al-Mu'nis, engkau zat yang memberikan kesenangan, ketenangan lahum kepada mereka semua, kepada manusia ya Allah. Haitsu afhashathumul awalim, di saat alam awalim itu adalah semua semesta. Di saat semesta membuat mereka gelisah. Jadi semesta ini membuat kita gelisah. Dan baru akan menjadikan itu semuanya menjadi kita senang kalau Allah berikan kesenangan kepada kita. Manusia di samping kita ini sebetulnya itu adalah bikin kita susah atau bikin kita senang. Ini bertanya, handphonemu tuh bikin susah atau bikin mudah? Fulusmu, duitmu tuh bikin kau mudah atau senang atau bikin kau susah? Ini kan pertanyaan. Jawabannya bisa dihadirkan semuanya. Duitmu itu bikin apa? Bikin senang kadang. Yang benar, bukankah dia bikin susah? Biasanya kamu enak duduk-duduk gara-gara punya duit, oh jalan-jalan, capek enggak? Dan hidup mahal. Handphonemu itu apa? Bikin mudah atau bikin susah? Mestinya kan dibuat bikin mudah. Cuman sekarang orang dibikin susah gara-gara handphone. Ya kan bisa berubah-ubah. Kawan ini yang di sampingmu itu bikin susah atau bikin senang? Bisa jadi dia bikin senang, suami yang soleh, yang baik bikin senang, tapi bikin susah ada suami bikin susah. Loh, kok begitu? Berarti semuanya ini bisa menjadi indah. Siapa yang buat indah adalah Allah Jalla Jalaluh. Kita mengusahakannya sehingga bahagia tanpa syarat. Al-Mu'nis yang bikin ketenangan, ketentraman, kedamaian sejati Allah. Maka mintalah kepada Allah, kita mengusahakan interaksi dengan sesama penuh dengan tata krama, akhlak yang baik, istri menghormati suami, suami menghormati istri, dan wajib itu untuk menggapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tetap dari Allah.